Baik, rekan-rekan mahasiswa, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan piutang wesel. Ya, jadi kita sudah membahas bahwa piutang wesel itu adalah perjanjian secara tertulis terkait dengan transaksi penjualan barang ataupun jasa, gitu ya. Jadi untuk piutang wesel itu didukung dengan adanya wesel, ya, notes, perjanjian wesel. Ya, jadi merupakan perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu pada periode tanggal tertentu. Nah, ini adalah merupakan piutang wesel, itu adalah instrumen yang dapat dinegosiasi. Kemudian terdapat ada dua jenis dari piutang. Jadi piutang wesel interest bearing, jadi ada bunga. Jadi bunganya itu tercatat dalam bentuk prosentase. Ya. Sedangkan kalau zero interest bearing itu bukan berarti bahwa tidak ada bunga, tetapi ada bunga, tetapi bunganya dimasukkan atau termasuk di dalam jumlah atau face amount. Ya. Jadi nilai yang ada di dalam wesel tagih. Ya. Jadi yang membedakan kalau interest bearing itu ada tingkat bunganya tercatat atau dinyatakan dalam bentuk prosentase, tetapi kalau yang interest zero bearing bunganya itu sudah termasuk dalam nilai dari piutang wesel. Pada umumnya piutang wesel itu diperoleh dari pelanggan yang membutuhkan perpanjangan periode pembayaran dari piutang yang outstanding, ya, atau piutang yang sebetulnya sudah jatuh tempo. Jadi biasanya untuk piutang wesel ini muncul dari pelanggan, ya, yang membutuhkan penambahan untuk periode pembayaran atas piutang yang sudah jatuh tempo. Kemudian biasanya berasal dari pelanggan baru atau pelanggan yang mempunyai risiko tinggi, kemudian pinjaman kepada pegawai atau subsidiaries, ya, jadi perusahaan cabang. Bisa juga muncul dari penjualan aset tetap, ya, penjualan aset tetap atau transaksi peminjaman. Ya. Nah, untuk pengakuan dari piutang dagang, ya, jadi ada dua jenis, short term atau long term, jadi jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek itu dicatat berdasarkan face value atau nilai yang tercantum dalam wesel dikurangi dengan cadangan. Tapi kalau long term atau jangka panjang itu dicatat sebesar present value, jadi nilai saat ini dari kas yang diekspektasikan akan diterima. Ya. Kemudian terkait dengan piutang itu ada dua bunga, jadi stated rate atau bunga yang ada di dalam wesel sama bunga pasar, ya, tingkat bunga pasar. Kalau stated rate atau tingkat bunga yang ada dalam wesel sama dengan tingkat bunga pasar, maka dapat dikatakan bahwa piutang wesel diterbitkan sesuai dengan nilai face value-nya, ya, atau sesuai dengan nilai piutang. Tetapi kalau tingkat bunga wesel lebih besar dari tingkat pasar, maka piutang wesel diterbitkan sebesar premium atau ada premium terkait dengan ketika piutang wesel itu diterbitkan. Tetapi jika prosentase bunga di piutang itu lebih kecil dari tingkat bunga pasar, maka dapat dikatakan bahwa piutang itu diterbitkan dengan diskon. Ya, jadi kalau nilai yang bunga yang ada di dalam piutang wesel sama dengan tingkat bunga pasar, itu piutang diterbitkan pada face value. Kalau
tingkat bunga Wesel itu lebih besar dari tingkat bunga pasar, maka Wesel diterbitkan sebesar nilai premiumnya. Kemudian kalau tingkat bunga itu lebih kecil dari tingkat bunga pasar, itu piutang Wesel dijual sebesar diskon. Ya. Nah, ini contoh kalau piutang Wesel diterbitkan berdasarkan face value. Ya. Jadi contoh Biglow mengimport barang ya sebesar 10.000 euro. Kemudian untuk piutang Weselnya 3 year, ya, jadi 3 tahun. Dengan tingkat bunga 10%, tingkat bunga pasar itu juga 10%, sehingga tadi kalau tingkat bunga Wesel dengan tingkat bunga pasar sama, itu Wesel diterbitkan berdasarkan face value. Ya. Jadi contoh, jadi interest present value untuk bunganya, ya, jadi 10%, kemudian ini periodenya 3 tahun sebesar sekian. Jadi 1000 dikalikan dengan 2.486.8.500 ya. Jadi kalau Anda lihat bunganya itu kan 10.000 dikalikan 10%. Ya, jadi 1000. Bunganya 1000 sehingga present value dari bunga itu adalah sebesar 2.487 euro. Ya. Kemudian present value dari nilai hutangnya, ya, jadi itu sebesar 0,75132, sehingga 10.000 dikalikan dengan 0,75132 sebesar 7.513 euro. Sehingga ketika kita hitung berapa besarnya nilai dari piutang Wesel, di nilai present value dari bunganya 2.487, present value dari prinsipalnya sebesar 7.513. Ya, sehingga nilainya adalah 10.000. Jurnal yang dibuat adalah piutang Wesel sebesar 10.000, kas sebesar 10.000. Kemudian pada bulan Desember untuk mencatat bunga, debitnya kas sebesar 1.000, kreditnya pendapatan bunga sebesar 1.000. Nah, yang berikutnya adalah untuk transaksi zero interest bearing notes. Ya, jadi seperti tadi nilai bunganya tidak berarti bahwa tidak ada bunga, tetapi bunganya sudah masuk di dalam nilai dari piutang Wesel. Jadi contohnya Jeremiah Company menerima 3 tahun piutang Wesel 10.000 zero interest bearing note. Ya, tingkat bunga pasarnya sebesar 9%. Nah, bagaimana untuk mencatat penerimaan dari piutang Wesel? Jadi yang pertama adalah menentukan present value dari prinsipal. Ya, seperti tadi dicari periodenya 3 tahun, ya, 9%. 10.000 dikalikan dengan 0,77218, ketemunya adalah 7.721,80 dolar. Itu adalah present value dari prinsipal, ya, atau nilai hutangnya. Ya, jadi Anda masukkan sebesar 7.721,80 di sini. Kemudian tahun pertama, ya, pendapatan bunganya adalah sebesar 7.721,80 dikalikan 0,9, ketemunya 694. Ya. Karena tadi dijual dengan diskon, ya, jadi harga present value-nya adalah tadi 7.721, ya. Harus dilakukan amortisasi terhadap diskon. Ya. Kemudian ditambahkan nilai amortisasi diskonnya, ketemunya adalah 8.416. Kemudian tahun kedua pendapatan bunga itu diperoleh dari 8.416,76
dikalikan dengan 9% ketemunya 757,51. Dan seterusnya sampai dengan pada akhir tahun ketiga nilai Weselnya adalah sebesar 10.000. Nah, jurnalnya adalah jurnal pada tahun pertama atau ketika piutang Wesel diterbitkan. Jurnalnya debitnya piutang Wesel sebesar 7.721,80, kreditnya kas sebesar 7.721,80. Kemudian untuk mencatat pendapatan bunga pada tahun pertama, debitnya adalah piutang Wesel sebesar 694,96, kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 7.721,80 kali 9%, yaitu sebesar 694,96. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Wesel yang bunga, ya, jadi interest bearing notes. Ya, jadi prosentase bunganya itu bunganya dinyatakan dalam prosentase gitu ya. Jadi contohnya Morgan Group makes a loan to Merico. Ya, jadi membuat pinjaman ya, memberikan pinjaman 3 tahun 10.000 euro. Kemudian tingkat bunganya adalah 10%, sedangkan tingkat bunga pasar itu adalah 12%. Ya, jadi di sini adalah market value-nya lebih besar dari nilai yang tercantum dalam piutang Wesel. Ya, jadi yang pertama adalah Anda cari dulu present value dari bunga. Jadi present value dari bunganya tadi kan 10.000 dikalikan 10%, jadi 1.000. Ya, jadi 1.000 dikalikan faktor, ya, faktornya sebesar 2,40183, sehingga totalnya adalah 2.402 euro. Ini adalah present value dari bunga. Sedangkan present value dari pokok pinjaman itu sebesar 0,71178. Ya, sehingga present value dari pokok pinjaman itu adalah 10.000 dikalikan dengan 0,71178. Ketemunya adalah 7.118 euro. Ini adalah present value dari pokok pinjamannya. Ya, sehingga kalau Anda catat, ya, di present value dari face value, ya, nilai yang tertera dalam piutang itu adalah 10.000, kemudian present value dari pokok pinjamannya adalah 7.118, present value dari bunganya adalah 2.402, sehingga present value dari piutang itu adalah sebesar 9.520, perbedaannya adalah diskon. Ya. Jadi nilai yang tertera 10, kemudian nilai present value-nya adalah 9.520. Jurnalnya adalah debitnya piutang Wesel sebesar 9.520, kreditnya adalah kas. Nah, yang berikutnya bagaimana membuat schedule dari amortisasi diskon. Ketika diterbitkan tadi jumlahnya adalah 9.520, kemudian kas yang diterima itu adalah 10.000 dikalikan dengan 10%. Ya. Tadi tingkat bunganya 10%. Ya. 10% dikalikan 10.000 ketemunya 1.000, kemudian pendapatan bunganya itu adalah dari 9.520 dikalikan dengan 12%. Ketemunya adalah 1.142 euro. Amortisasi diskonnya adalah dari 1.142 dikurangi dengan 1.000. Ketemunya adalah 142. Kemudian jumlah yang terbawa dari obligasi itu adalah dari 9.520 ditambah dengan 142, ketemunya adalah 9.662. Nah, tahun kedua itu kas yang diterima sama, ya, jadi 10.000 dikalikan 10%. Sedangkan untuk yang tahun kedua,
1159 itu sebesar atau diperoleh dari 9662 dikalikan dengan 12%. Ketemunya adalah 1159. Sehingga untuk amortisasi diskon itu adalah 1159 dikurangi dengan 1000 ketemunya sekian. Sehingga nilai terbawahnya adalah 9662 ditambah dengan 159. Ketemunya adalah 9821. Nah, untuk yang tahun ketiga, untuk pendapatan bunga, itu adalah 12% dikalikan dengan 1.821. Ketemunya adalah 1.179. Sehingga amortisasi diskonnya adalah 1.179 dikurangi dengan 1.000, ketemu 179, ditambahkan dengan 9821, sehingga ketemunya adalah 10.000. Ya. Sehingga untuk mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun pertama, debitnya kas sebesar 1.000, kemudian piutang wesel sebesar 142, kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 1.142. Nah, yang berikutnya adalah piutang yang diterima dari aset tetap. Ya. Jadi penjualan ketika penjualannya adalah aset tetap, ya, maka tidak ada no interest rate is stated, jadi tidak ada tingkat bunga yang dinyatakan. Jadi tidak untuk pencatatan tingkat bunga dinyatakan itu unreasonable, atau kalau misalnya face amount atau nilai dalam piutang itu secara material berbeda dari harga jual kas saat ini, atau dari nilai pasar saat ini dari instrumen hutang. Ya. Contoh, Oasis Development Corporation itu menjual corner lot, ya, sebagai bagian dari restorannya. Kemudian Oasis, jadi perusahaan Oasis itu menerima piutang wesel 5 tahun dengan nilai jatuh temponya adalah 35247, dan tidak ada bunga yang dinyatakan dalam piutang. Kemudian tanah itu seharusnya senilainya 14.000. Kemudian pada tanggal penjualan itu nilai pasar dari tanah itu 20.000. Oasis atau perusahaan tadi yang menjual itu menggunakan nilai pasar dari tanah sebesar 20.000 sebagai present value dari piutang. Ya. Sehingga jurnalnya adalah debitnya adalah piutang wesel sebesar 20.000, kemudian tanahnya tadi sebesar 14.000. Jadi harganya 14.000. Kemudian keuntungan dari penjualan tanah sebesar 6.000, yaitu sebesar dari 20.000 dikurangi dengan 14.000. Nah, untuk penilaian dari piutang wesel, ini perusahaan biasanya mencatat dan melaporkan piutang wesel jangka pendek karena sebesar kas yang dapat direalisasikan untuk diterima. Ya. Kemudian untuk pencatatan dan estimasi terkait dengan piutang wesel jangka pendek, dan dalam mencatat bad debt expense atau beban kerugian piutang yang terkait dengan penjualan, ini biasanya juga diperhitungkan oleh perusahaan. Ya. Nah, untuk piutang, ya, ada beberapa analisis piutang yang bisa Anda lakukan. Jadi yang pertama itu adalah account receivable turnover, yaitu diperoleh dari atau rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata
piutang dagang. Ya, rata-rata piutang dagang. Jadi contohnya adalah pada tahun 2015 penjualan bersih adalah sebesar 35,664. Kemudian pada awal dan akhir tahun untuk piutang, jadi nilai awal tahun piutang adalah sebesar 2.274 dan pada akhir tahun itu 2.521. Sehingga besarnya turnover dari piutang dagang itu sebesar penjualan bersihnya ini, kemudian piutang wesel awal tahun, piutang dagang. Ya, maaf, ini piutang dagang atau piutang pada awal tahun ditambah dengan piutang akhir tahun. Ya, piutang awal dan piutang akhir dibagi 2, ketemunya adalah 14,9. Ya, atau sebesar 14,9 kali atau setiap 24,5 hari, yaitu 365 dibagi dengan 14,9. Kemudian yang berikutnya, jadi rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas dari piutang. Ya, jadi diukur berdasarkan jumlah periode waktu rata-rata atau jadi ini adalah periode waktu perusahaan dapat menagih ya, atau mengumpulkan piutang selama periode tertentu atau selama periode tersebut. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan piutang wesel. Terima kasih, semoga Anda bisa memahami penjelasan saya terkait dengan piutang wesel.